Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Pray and Worship Together bersama Bethesda Church malam hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberikan kita, menganugerahkan setiap kita kebajikan dan kemurahan sepanjang hidup kita. Haleluya. Malam hari ini seperti biasa kita akan menaikkan pujian sembah syukur kita, mengagungkan hanya satu pribadi yang darinya kita beroleh keselamatan, darinya kita beroleh kebenaran. Dialah Yesus Tuhan kita yang telah memilih saya dan saudara, memilih kita semua untuk hari ini dan sepanjang waktu hidup kita masuk ke dalam tempat perhentian pada pekerjaan Tuhan yang telah diselesaikan di atas kayu salib. Terpuji nama Tuhan. Hari ini bersama saya ada Bang Andrew. Halo Bang Andrew. Dan juga ada Kak Argi. Shalom semua. Kita naikkan pujian syukur sama-sama. Amin. Sebagai satu gereja Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, di sepanjang masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak cerita tentang kebajikan, tentang kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Tetap mengucap syukur. Dan tahun 2020 di mana janji Tuhan berkata Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita, yang tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Terima janji itu dengan satu ucapan syukur dalam doa, pujian sembah kita, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dia Yesus Tuhan kita, Dia Bapa kita yang baik, Dia kekasih hati kita yang telah memilih kita untuk dicurahkannya kasih setianya bagi kita semua. Mari naikkan pengagungan syukur kita buat kasih setia Tuhan, buat kasih karunia-Nya. Firman-Nya berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Hari ini dilimpahkan bagi setiap kita. Amin. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana Engkau telah memilih setiap kami Bapa untuk mendekati hadirat Tuhan, untuk masuk ke dalam tempat perhentian yang telah Engkau sediakan bagi kami Bapa. Ke tahta kasih karunia-Mu kami datang menyembah Tuhan dengan mulut yang hati yang penuh dengan syukur. Kami nyatakan Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami mau renungkan segala kebaikan, segala pekerjaan-Mu yang besar dan ajaib di hidup kami Bapa. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
segala maksud dan rencana-Mu Bapa. Tiada terselami dengan pikiran kami, dengan akal, dengan perasaan kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau dengan iman kami percaya bahwa kasih setia-Mu Tuhan terus menyediakan apa yang kami perlukan Yesus. Kami percaya pada rancangan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Nama-Mu ditinggikan Bapa. Haleluya. Kami terima janji Tuhan. Firman-Mu nyata bagi kami Yesus. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami nyatakan iman kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang
kami Yesus, jiwa kami disegarkan oleh kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, di hadirat-Mu Tuhan kami datang menyembah, membawa korban syukur kami Yesus. Karena kami tahu kami berdiri di atas dasar penebusan Tuhan. Kaulah kebenaran kami Bapa, Kaulah kekudusan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab yang maha tinggi telah kami jadikan tempat perlindungan kami. Yesus adalah pertolongan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya. Walau 1000 rebah Tuhan, 10.000 rebah Bapa di kanan kiri kami, tapi kami tahu tangan Tuhan yang perkasa akan terus menopang kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami nyatakan Tuhan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan.
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
dimanapun kita. Mari nyatakan iman kita. Nyatakan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami nyatakan Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Luar biasa, kita adalah kesukaan Tuhan tentunya, dan Tuhan begitu memperhatikan kita. Tuhan selalu mengawasi kita, Dia selalu memegang kita dengan kedua tangannya. Dan seperti beberapa waktu lalu kita sudah mendengarkan firman ini, saya ingin kembali untuk sama-sama kita melihatnya lagi. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Ingat, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka, yang pertama, dari tanganku. Kemudian di ayat yang ke-29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi saya sengaja ulang bahwa ada dua tangan yang memegang kita. Karena orang pasti akan bertanya, Pak, apakah keselamatan bisa hilang? Saya akan bertanya balik, siapa yang buat hilang? Oke, kita lihat keselamatan atau soteria dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya adalah Yehoshua atau kita sebut sebagai Yesus. Nah, kalau keselamatan bisa hilang, sama aja kita berkata bahwa Yesus bisa hilang. Yesus tidak bisa hilang. Mungkin saudara yang punya karunia menghilang, diajak gereja menghilang, diajak ibadah menghilang, kalau makan hadir. Tapi kita lagi berbicara tentang keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Tidak cukup ayat itu, kita lihat tentang pengetahuan hidup yang kekal. Coba kita ke 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Perikopnya jelas di sana berbicara tentang apa? Pengetahuan akan hidup yang kekal. Artinya bahwa keselamatan atau Yesus tidak pernah akan hilang. Yang hilang mungkin saudara, mungkin. Tetapi Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara terhilang. Karena apa yang sudah dipegang tangannya tidak akan mudah terlucuti oleh kuasa manapun. Apalagi dosa. Dia sudah mati bagi dosa. Dan dia sudah hidup untuk membenarkan kita. Mungkin ada orang yang akan bertanya dengan asumsi-asumsi buruk, dua di antaranya seperti ini. Mungkin keselamatan itu akan dimulai nanti. Jadi saudara belum diselamatkan. Saudara harus berusaha dulu supaya nanti saudara suatu saat akan diselamatkan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka yang ada di dalam Kristus telah, bukan nanti, tapi telah menjadi manusia baru. Bukan nanti, tapi telah. Artinya bahwa hidup baru sekarang bukan besok. Tentu kita menunggu yang namanya penebusan tubuh. Karena tubuh yang kita diami sementara ini atau kemah sementara ini bukan kemah yang sempurna. Kita hanya sudah memiliki roh yang sempurna, yaitu roh Kristus dalam kita, tapi saya selalu mengatakan istilah ini, terjebak dalam tubuh yang tidak sempurna. Sehingga tubuh yang tidak sempurna ini hanya dipakai sementara waktu untuk jangka masa tertentu sehingga kehendak Allah terjadi di bumi, yaitu supaya kita bisa melayani setiap orang di dalam kelemahan kita, supaya kuasa Allah sempurna di dalam kita. Sampai nanti Yesus datang kedua kali, baru kita akan menerima tubuh yang sempurna dari materi tubuhnya sendiri, supaya nanti kita yang sekarang sudah sempurna rohnya akan tinggal kekal di dalam tubuh yang sempurna sampai selama-lamanya. Jadi kita mengerti sekarang bahwa kita memiliki hidup yang kekal atau hidup yang baru bukan nanti tetapi saat ini. Asumsi buruk lainnya adalah bahwa keselamatan tidak selamanya. Artinya bahwa keselamatan atau Yesus bisa hilang. Apakah mungkin untuk kehilangan karunia keselamatan? Orang-orang selalu berkata bahwa keselamatan bersifat sementara, mungkin dalam masa pencobaan atau percobaan, tapi itu bukan yang dikatakan Alkitab. Kita lihat dalam Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, maksudnya Yesus ketika mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok atau autor keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, artinya bahwa jika Anda, saudara dan saya diselamatkan sekarang, berarti keselamatan kita adalah selamanya. Karena keselamatan kita itu sempurna. Dan Yesus tidak sementara mengerjakan keselamatan sebagian, karena dia tidak akan melakukan hal-hal yang istilahnya PT-PT. Ya, kalau orang traktir, paru-paruan lah ya.
Tetapi ini bukan masalah traktir, ini masalah keselamatan. Tuhan tahu bahwa kita begitu ringkih dan sangat fragile sekali untuk menemukan keselamatan kita sendiri. Bahkan untuk mempertahankan diri kita sendiri pun itu sangat sulit. Tapi kita tahu di saat memang kita sangat riskan, tetapi Allah akan handle kita with care. Artinya bahwa Tuhan senantiasa jaga dan sempurnakan kita di dalam kasih-Nya. Dan keselamatan yang Dia kerjakan adalah keselamatan abadi. Saya mengumpulkan sebuah narasi yang sangat indah tentang keselamatan kekal dari ayat-ayat yang begitu banyak jumlahnya, tapi saya tidak bisa memaparkan semua karena kita tidak dalam PA Alkitab, tapi kita dalam Pray and Worship. Dan kita hanya mengenali kekuatan firman Allah di dalamnya. Dan hari ini tentang bagaimana keselamatan itu kekal. Coba kita lihat dan perhatikan narasi ini baik-baik. Kalau boleh nanti saya akan ulang 2 kali. Ya, pertama, karena darah Yesus kita memperoleh penebusan kekal. Ibrani 9 ayat 12. Kita memiliki warisan kekal. Ibrani 9 ayat 15. Kita dijamin juga oleh perjanjian kekal. Ibrani 13 ayat 20. Yang menghasilkan kehidupan kekal yang tidak dapat binasa. Yohanes 3 ayat 16. Dan kita disambut ke dalam kerajaan kekal. 2 Petrus 1 ayat 11. Oleh siapa? Allah yang kekal. Roma 16 ayat 26. Itu sebabnya karena Injil atau kabar baik yang kekal, kalau kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 6, memberi kita penghiburan kekal abadi lewat kasih karunia-Nya. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan akhir dari Alkitab berkata bahwa kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wahyu 22 ayat 21. Nah, ada ratusan tulisan suci dalam Alkitab yang membuktikan bahwa keselamatan Anda aman. Dan kita akan melihat satu lagi dari sekian banyak yang tadi saya sudah contohin adalah seperti ini. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah keselamatan atau Yehosua atau Soteria atau Yesus bisa hilang? Pertanyaannya, siapa yang hilangin? Nah, saudara sampai sini mengerti? Artinya bahwa Yesus tidak akan mungkin hilang dari saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Kecuali saudara mungkin memutuskan untuk tidak mau atau menolak roh kasih karunia ini lagi. Maka saudara akan menanggung hukumannya sendiri. Karena apa? Setiap orang pasti akan mengalami hukuman, siapapun dia. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya sudah mengalami penghukuman 2000 tahun yang lalu di dalam tubuh anaknya. Artinya hari ini kita bebas dan kita menerima keselamatan yang kekal. Supaya apa yang pasti kita dapatkan dan kita percaya tidak kita perjuangkan lagi sama seperti kita melakukan hal yang sia-sia. Tetapi sesungguhnya kebenarannya oleh curahan darahnya itu kita diselamatkan oleh korban darah Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Bukan sampai jangka waktu tertentu, tapi untuk selama-lamanya. Artinya hari ini ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Allah sediakan di dalam Yesus, di dalam keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara mungkin bisa hilang, datang pergi, sama seperti musibah atau misery, always come and go. Tapi kasih Tuhan tidak pernah come and go dalam hidup saudara. Yesus selalu abadi dan kasih sayangnya nyata di dalam kita. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami percaya bahwa keselamatan atau Yesus Kristus adalah yang kekal adanya. Dan Yesus tidak pernah terhilang dari kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa walaupun kami kedapatan tidak setia, tapi Allah adalah setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini walaupun kami tidak setia, kami mau masuk dalam perjanjian setia yang kekal yang diadakan Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan kami mau mengenang kematian itu sebagai penebusan atas dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mau mengenang bahwa seumur hidup kami sudah pernah dihukum satu kali untuk selama-lamanya akan dosa dan kesalahan pelanggaran kami. Di mana? Di tubuh Yesus di atas kayu salib. Supaya hari ini kami juga menyatakan kepada dunia, yaitu dengan memberitakan kematian Tuhan Yesus, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan kasih karunia, keselamatan kepada semua orang, bahwa oleh penebusan darah Kristus Yesus,
kita semua diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga iblis tidak punya hak lagi atas kami, tetapi kami beroleh kemenangan yang luar biasa di dalam Kristus. Kita angkat sama-sama roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah tertikam tertombak di atas kayu salib. Ia hancur-hancuran untuk menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau ia sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami. Dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami pengampunan atas segala dosa, kesalahan dan juga pelanggaran kami, dan yang menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali dan untuk selama-lamanya, artinya kekal. Dan hari ini ketika kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, kami berhak menerima semua berkat yang menjadi haknya orang benar, haknya orang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan percayalah oleh darah Yesus kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Kita naikkan doa kita, syukur kita di hadapan Tuhan, dan dengan iman mari nyatakan bagi Dia. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberikan kita kemenangan, bahkan kita dijadikannya lebih daripada pemenang. Ia yang berjuang, kita yang menerima segala sesuatu yang dihasilkan dari perjuangan Yesus di atas kayu salib. Ketaatannya sampai kesempurnaannya mengakibatkan hari ini kita semua memperoleh keselamatan yang kekal. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Banyak kata kekal di antaranya. Dan Yesus itu kekal. Yesus itu adalah keselamatan itu sendiri. Kasih karunia itu sendiri. Soteria itu sendiri. Yehosua itu sendiri. Dan Yesus tidak akan pernah bisa hilang. Amin. Kita berdoa bagi minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah minyak urapan yang kudus sesuai firman-Mu dalam Markus 6, 12, 13. Dioleskan pada orang sakit disembuhkan. Dan hari ini minyak urapan ini memuliakan Allah, memuliakan manusia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami membawa pergumulan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Allah tidak pernah timbul tenggelam di dalam hidup mereka. Walaupun mereka memiliki karunia menghilang, tetapi Allah tidak pernah menghilang dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan bahwa mereka yang Engkau telah tentukan dari semula untuk diselamatkan, mereka memperoleh keselamatan yang kekal berdasarkan perjanjian yang kekal di atas kayu salib. Dan apa yang telah dipersatukan Tuhan, senantiasa tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah itu sendiri. Karena Allah yang memateraikan mereka dengan darahnya. Bahkan Yesus sendiri dikatakan di dalam kitab suci juga tidak akan memisahkan dirinya sendiri dari kasihnya kepada kita. Artinya hari ini
baik malaikat, baik kesusahan ataupun penyakit, penderitaan tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kalau kita mengetahui kebenaran ini, maka hari ini ketika kita sakit dan kita mengalami kecemasan, kesusahan, kita ingat akan kasih-Nya yang besar. Ini adalah tanda anugerah Tuhan yang besar bagi kita, sehingga kita berdiri di atasnya, berdiri teguh dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan juga memulihkan kita. Bukan hanya menyelamatkan, Dia juga yang mengampuni dosa-dosa kita, Dia yang mengubahkan kita menjadi baru, Dia juga yang memulihkan kita sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang susah, khawatir dan ragu. Kita juga memiliki masa depan, hidup dalam prosperity, kita juga hidup dalam kemakmuran Allah yang Allah sediakan lewat janji firman-Nya. Tidak cukup di situ, Tuhan memberikan kita damai, sejahtera dan keutuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Maka itu saudara, jika saudara sakit, percaya bahwa dalam nama Yesus hari ini apapun penyakit, penderitaan saudara disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara mungkin mengeluh, kepala saudara mungkin sering sakit, dan saudara mulai mengkhawatirkan bahwa penyakit buruk itu akan menimpa saudara. Tapi katakan kepada setiap gangguan yang terjadi dalam bagian tubuhmu atau bagian hidupmu, bahwa Allah berkuasa dan bertahta dalam hidupku, maka tidak ada penyakit dan penderitaan yang boleh hinggap atau bertahta atau diam di dalam tubuhku, karena tubuhku adalah bait Allah, bait Roh Kudus, kepunyaan Allah sendiri. Di dalam nama Yesus, dan saudara menerima kesembuhan yang Tuhan sudah janjikan 2000 tahun yang lalu. Hari ini pastikan bahwa saudara menerima semua yang baik dari kasih karunia Allah, yaitu ketersediaan yang Allah punya untuk saudara nikmati di dalam kehidupanmu. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang Allah rancangkan baik adanya. Dan buat saudara yang mungkin gelisah dengan bisnis usaha saudara yang mulai menurun, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Di saat-saat yang gelap seperti ini, justru Allah mau saudara bersinar. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik, sehingga saudara akan melihat segala kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi kepada dunia bahwa Tuhan selalu ada, dan kasih karunia-Nya atau Yesus itu, atau soteria, atau keselamatan, atau Yehosua itu tidak pernah hilang, sekalipun tidak pernah meninggalkan saudara. Ia bersama-sama saudara sampai kesudahan zaman. Dan kita percaya bahwa perjanjian yang kekal mengikat kita dalam keabadian. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan kami mengucap syukur atas kebesaran-Mu yang Kau berikan bagi kami lewat kasih karunia, yaitu anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saudara yang sakit, jadilah sembuh. Saudara yang berbeban berat, saudara dilepaskan dari segala keterikatan. Saudara sekarang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Pastikan ketika saudara memiliki kesaksian, hubungi kami. Dan biarlah kesaksian saudara menjadi berkat untuk banyak orang. Kita berjumpa di minggu depan. Salam damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.